Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tadhkir wa nafi wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ala al huda wa dalal al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qarabati wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sampai kita diberikan langkah di kekuatan langkah kita ya sampai hadir di majelis lagi dengan niat kita menjaga keistiqomahan kita ya dengan tekad kita tidak ingin meninggalkan niat-niat mulia kita. Harapan kita dari setiap yang kita jalankan semoga diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda dan dijadikan besok amal soleh kita ini sebagai saksi bahwa kita adalah hamba yang selalu meminta cinta dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menjaga salawat kita, dengan kita mengistiqomahkan lisan dan hati kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dari setiap salawat yang terlantunkan dari hati dan lisan kita tercatat baik, tercatat mulia, tercatat bahwa kita adalah umatnya yang mengharapkan selalu cinta dan mengharapkan juga syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hari kemerdekaan itu, kemerdekaan yang dirasakan itu sebetulnya adalah ketenangan batin kita. Yang diharapkan para pahlawan kita itu menjalani kemerdekaan itu ya dengan rasa bersyukur ya, diisi paling enggak lah banyakin ibadah. Kita kan ngelihatnya isinya dari 1 minggu yang lalu lomba-lomba doang. Kalau ditanyain anak-anaknya cuma tahu hura-huranya doang, dia nggak diceritain tuh tentang pedihnya perjuangan pahlawan kita. Makanya seringkali orang tua kita itu kalau duduk sama kita ngingetin kisah-kisah masa lalu supaya jadi kenangan bahwa perjuangan itu nggak gampang. Buat muhasabah kita, biar gampang kita nginget. Tahu kalau kita ini bukan jadi anak yang ujuk-ujuk senang aja gitu. Ya, ada perjuangan orang tua kita dulu, Masya Allah. Makanya kita disuruh untuk baca doa, kita disuruh baca surah Yasin, tawasulan. Itu yang diharapkan mereka itu. Besok waktu kita enggak, minimal banget pengen yang diharapkan adalah suratul Fatihah. Itu lebih baik daripada ente tawarkan dunia sama isinya. Besok nih kalau udah mati, kita pengen banget dikirimin suratul Fatihah sama turunan kita secara ikhlas ya, dengan bakti dia menjadi anak yang baik, menunjukkan bahwa agama mengajarkan dan menuntun dia. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya rezeki Allah masih memberikan kita duduk di tempat atau di majelis yang kayak begini. Itu kalau orang tua kita kena kiriman, aduh, Masya Allah, rasanya nggak bisa diungkapin lagi sama kata-kata. Mau ditimbang kayak gimana, udah nggak ternilai lagi. Apalagi kalau sampai kita istiqomah, apalagi kalau sampai kita ikhlas. Ya istiqomah kan belum tentu ikhlas, masih ada gerutunya. Tapi kalau kita udah sampai pada tahapan ikhlas, itu rahasia kita sama Allah. Tapi kadang balasannya udah kelihatan. Orang-orang ikhlas itu cahaya Allah itu nampak. Jadi kelihatan dari sikapnya, omongannya, perilakunya itu kelihatan. Beda kalau orang cuma ada maunya, cuma karena keterpaksaan, kagak ada yang bisa terima. Nah ini kan beda situasinya kalau kita mendatangi dia itu gara-gara apa? Panggilan jiwa. Bukan gara-gara kita terpuruk. Ini salah satu kenapa klasifikasi hamba Allah ini beda-beda ya. Nah kita kalau datang sama Allah jangan lagi dalam keadaan terpaksa. Jangan pas dunia udah menolak kita, ketika ujian bertubi-tubi datang baru kita ingat sama Allah. Jangan dalam klasifikasi yang kayak begitu, jangan. Itu levelnya beda. Jadi butuh benturan kuat dan besar banget baru dia ingat sama Allah. Padahal yang diharapkan bagus tetap, tapi yang diharapkan itu datang dengan keikhlasan dia, istislam, artinya menyerahkan diri, pasrah sama Allah. Bahwa agama yang betul-betul mengajarkan kita
tuntunan. Ini menunjukkan kedekatan kita untuk selalu menjadi hamba yang baik. Itu bukan pas lagi kecekek, bukan pas lagi kejedot, bukan. Kita pengen hadir dengan cinta yang kita juga menyambutnya dengan suka, bukan dengan kemarahan. Langit kalau udah sampai langit udah marah, udah menguji kita, itu beda ya. Antara orang yang sabar sama terpaksa. Sabar beda. Sabar itu adalah ketika dia mampu untuk berbuat, membalas, lawan. Itu sabar. Dia mampu tapi dia nggak ngelawan gitu, nahan. Tapi kalau nggak bisa ngapa-ngapain, itu namanya bukan sabar. Ente mah kagak mampu udah. Udah pasrah namanya, udah kagak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kelasnya beda. Sabar itu di saat kita bisa berbuat, ya. Sabar dalam menahan kemaksiatan juga pahalanya gede. Sabar itu di saat kita mampu dan tidak ada orang tahu, makanya punya nilai karomah sendiri pada posisi kemampuan kita dalam bermaksiat dengan syahwat, bermaksiat dengan curi, ya, dengan nyatut harta orang. Nggak ada yang tahu nih, ini kalau kita tilep nih teman-teman, ya kita kelabuin aja, nggak ada yang paham ini. Bukan itu maksudnya. Jika ada teguran, dia terasa kayak, oh ini aku disuruh sabar. Bukan, klasifikasinya bukan itu. Itu ente bukan sabar namanya, ente nggak mampu. Sabar itu yang penuh dengan dorongan, dia mampu tapi dia tahan. Itu dia bisa ngangkat barbel istilahnya gitu, dia bisa lempar itu, dia bisa cekek orangnya, dia bisa catut tanpa ada yang tahu, dia bisa syahwatin orang dengan cara yang zolim, tapi dia tahan. Jadi kebisaan-kebisaan itulah, yang kemampuan-kemampuan itulah yang dia tahan. Disitulah nilai kesabaran. Ya, kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena hidayah Allah, gitu. Nah ini kaitannya ketika merdeka kita ini, artinya kita harus juga merdeka dengan iman kita. Jangan sampai kita masih terbelenggu dengan sifat syaitoniyah, ya, terjajah dengan syahwat nafsu dunia. Kira-kira kita masih terjajah nggak nih sama keinginan-keinginan yang menjerumuskan? Jadi kemerdekaan yang benar menurut ahli tasawuf, ya, ahli sufi, adalah memerdekakan diri kita dari apa? Godaan-godaan syaitan, dari syahwat-syahwat dunia yang menjerumuskan kepada kehinaan. Nah itu. Jadi terjajah apa enggak masih? Jadi kita bukan cuma merdeka dari keterpurukan zahir dalam kebangsaan doang, tapi orang dulu membuktikannya juga apa? Dengan batinnya. Makanya kemenangan Allah itu bisa cepat digapai karena sinkron, dipadukan dengan memerdekakan diri dia dari godaan-godaan. Rayuan-rayuan open ini kan banyak dulu, nggak kerayu, maka muncul bantuan Allah. Gitu. Mudah kita untuk merdeka bila kita telah memerdekakan diri kita dari belenggu dan jajahan-jajahan iblis laknatullah. Tapi kalau masih belum, mohon maaf, berjuang kita ya, mati-matian, kemenangan nggak bakal digapai. Ente perhatiin aja, coba, cuma ngelawan doang, jumlah dia berapa banyak, niat kita berapa kuat, gitu. Itu terbukti. Kemenangan itu bisa didapat kalau para pejuangnya sudah membebaskan diri dia dari belenggu dan jajahan syaitan. Apa sih jajahan syaitan? Kan kita pelajarin udah. Nafsu, ya, syahwat, kemarahan, kedengkian. Nggak ada loh. Lillahnya itu ya cuma sebutan mulut doang. Mulut kan gampang banget berdusta. Hati yang jujur. Allah melihat perjuangan itu dari mana dulu? Bukan dari kemampuan dia. Coba lihatin Israel, sedemikian dia menyerang. Ya kan? Yang dia takutkan apa? Dirinya sendiri. Rasa takut terus. Coba kaum muslimin, merdeka dia, merdeka pada dirinya, walaupun terhimpit sedemikian rupa, masih bisa ibadah, masih bisa bersyukur, bertasbih, bertakbir. Nah, kita nih yang punya tugas, bagaimana empati kita kepada saudara. Itu PR-nya kita, perjuangan kita itu dari hati juga. Seberapa banyak doa ketulusan kita, seberapa besar kita punya empati, air mata, tulus doa untuk mereka. Itu besok yang ditanya. Kalau aja terbuka pintu jihad ke sana, respon kita gimana kira-kira? Spontan apa masih ngerem-ngerem? Itu besok yang ditanya sama Allah. Makanya fasilitas adanya kekuatan iman kita dikasih oleh Allah, ujian-ujian kaum muslimin satu tubuh di antara saudara kita yang di belahan dunia sana. Itu untuk membuktikan gimana respon kita.
agar ada media dakwah yang kuat pada diri. Jadi bukan cuma yel-yel doang, bukan. NKRI harga mati, Islam harga mati. Udah kan, kalau lagi ngomongin itu pokoknya bener banget, pas gilirannya disodorin sama yang apa, boykot, tar dulu masih minum, masih makan di McDonald enak banget, KFC masih rame aja. Padahal mereka mohon, minta kita memperkuat barisan kita. Mereka ngasih risalah. Begini mau ngakuin, saudara yang terasa sakit. Masih banyak ganti-gantiannya untuk melampiaskan syahwat kita untuk makan. Ngapain pakai? Semurah itu apa? Nafsu kita mau dibayar, kan gitu. Bahkan mereka sendiri mengatakan, kaum muslimin mayoritas sudah kita belenggu perutnya dan nafsu mulutnya dengan makanan kita. Mereka ngejek kita. Kita yang diejek, santuy aja masih ngeramehin produk-produk mereka. Padahal mereka sendiri menjebak. Nih, berarti tanda bahwa kita belum merdeka. Mana kemerdekaan? Kalau jiwa kita masih terjajah sama nafsu setan. Ya. Yang katanya doang